Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Tilda Hajami dari kelas 5C, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Pendidikan Inklusi. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. Menurut pendapat saya, pendidikan inklusi hadir sebagai solusi, bukan sebagai masalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan sangatlah dibutuhkan bagi anak-anak untuk mensejahterakan strata sosialnya, tanpa terkecuali bagi anak-anak yang memiliki disabilitas, baik dari segi fisik maupun mental. Namun pada kenyataannya di lapangan, anak-anak yang kurang beruntung ini menjadi anak yang bisa dikatakan mendapat pengecualian dalam mendapat pendidikan. Di lingkungan masyarakat sendiri, anak-anak penyandang disabilitas masih dipandang negatif karena keterbatasan yang dimiliki. Penyandang disabilitas sendiri kadang dianggap beban oleh masyarakat. Nah, hal ini dikarenakan budaya-budaya masyarakat di mana anak disabilitas ini masih dianggap aib, sehingga anak tidak dibiarkan untuk bersosialisasi di lingkungannya, bahkan tidak boleh mengenyam pendidikan. Nah, oleh karena itu, pendidikan inklusi hadir sebagai solusi untuk permasalahan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan inklusi ini merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan siswa-siswa lainnya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi ini lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi berkebutuhan khusus, dengan perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun dari segi bahasa. Nah, tujuan dari dibentuknya sekolah inklusi sendiri ini untuk meningkatkan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan kurang beruntung untuk mengenyam pendidikan. Dengan adanya alasan-alasan tadi, maka sudah sangat jelas bahwa pendidikan inklusi ini bisa dikatakan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Selain itu, anak yang berkelainan juga jika dimasukkan ke dalam sekolah inklusi, maka bisa belajar keterampilan sosial dan juga siap untuk tinggal di masyarakat karena sudah belajar bersama teman-temannya. Dan dengan sekolah di inklusi juga, anak terhindar dari dampak negatif dari sekolah segregasi. Nah, dampak negatifnya antara lain kecenderungan pendidikannya yang kurang berguna di kehidupan nyata, kemudian adanya stigma yang negatif dan pemberian label cacat dari masyarakat, sehingga membuat anak-anak itu merasa inferior serta kecilnya kemungkinan untuk saling bekerja sama dan menghargai perbedaan. Pertanyaan kedua, jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat sendiri. Menurut Staup dan Peck, pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak yang berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Sementara itu, menurut Sapon dan Shevin, menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama dengan teman-teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan bahwa adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus bagi setiap anak, sehingga sumber daya belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu dari para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan pendapat para ahli tadi, maka saya dapat simpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak berkebutuhan khusus mendapat layanan pendidikan di sekolah reguler bersama dengan anak-anak lain di sekolah terdekat. Nah, dalam pendidikan inklusi juga, setiap sekolah harus memenuhi kebutuhan khusus kepada setiap anak. Dengan demikian, bisa dikatakan juga bahwa pendidikan inklusi merupakan perombakan sekolah menjadi sekolah yang lebih ramah akan disabilitas dan menghilangkan diskriminasi di dunia pendidikan.
Pertanyaan ketiga, jelaskan konsep dasar tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi dapat dikatakan bahwa tunanetra merupakan individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Nah, menurut sudut pandang medis sendiri, seseorang dapat dikatakan mengalami tunanetra apabila punya visus 20/200 atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari 20 derajat. Nah, terdapat 3 tahapan penyebab terjadi tunanetra pada anak. Yang pertama, prenatal, neonatal, dan postnatal. Nah, tahap prenatal ini meliputi pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia. Tahapan neonatal meliputi anak lahir sebelum waktunya, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda, dan kesehatan bayi yang bersangkutan. Sementara tahap postnatal meliputi kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri, dan sebagainya. Nah, tunanetra sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu buta total dan low vision. Nah, buta total ini merupakan kondisi penglihatan yang sama sekali tidak bisa melihat objek di depannya atau hanya bisa menggunakan huruf-huruf braille untuk belajar. Sementara low vision ini terjadi apabila kondisi penglihatan yang masih bisa melihat objek di depannya, akan tetapi objek tersebut harus didekatkan atau dijauhkan, atau objek yang terlihat kabur. Pertanyaan keempat. A. Apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? B. Perkenalkan nama sendiri melalui bahasa isyarat, boleh Sibi atau Bisindo. Tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang kehilangan pendengaran yang mengakibatkan tidak dapat menangkap rangsangan, terutama pada indera pendengarannya. Sementara tuli adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan di dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tuli merupakan salah satu bagian dari tunarungu. Menurut Andreas Dwijo Sumarto di dalam Sumantri 2006 mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar dikatakan sebagai tunarungu. Nah, ketunarunguan sendiri dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tuli dan kurang dengar. Tuli merupakan mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam tahap berat sehingga pendengaran tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun menggunakan alat bantu dengar. Halo, perkenalkan, nama saya Hilmiatul Hidayahadzami. Nama panggilan saya Hilda. Pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Dalam mengajar anak-anak tunagrahita, tentunya kita akan dihadapkan dengan berbagai kendala. Namun kendala utama dari pengajaran tersebut yaitu keterbatasan kecerdasan anak tunagrahita. Oleh karena itu, sebelum kita mengajar, alangkah baiknya kita tahu di tingkat mana kecerdasan dari anak tunagrahita yang kita ajar, karena kecerdasan anak tunagrahita sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tingkat sedang, ringan, serta tingkat berat. Nah, setelah mengetahui di tingkat mana, maka kita bisa menentukan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran bagi anak tunagrahita harus rinci dan sedapat mungkin dimulai dari hal-hal yang konkret. Mengingat anak-anak tunagrahita ini punya keterbatasan juga dalam berpikir abstrak. Walau demikian, materi yang bersifat akademis harus tetap diberikan sampai mereka memperlihatkan ketidakmampuannya. Namun sebaliknya, untuk materi-materi yang bersifat keterampilan dan bina diri itu tuh bobotnya harus tinggi, karena diharapkan dalam materi tersebut anak tunagrahita memperoleh keterampilan sebagai bekal hidupnya. Selanjutnya, kita perlu menentukan strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Nah, biasanya digunakan strategi pembelajaran yang diindividualisasikan, di mana mereka ini belajar bersama-sama dalam satu kelas, tetapi ke dalam dan keluasan materi, pendekatan metode maupun teknik berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didiknya. Namun,
Kita juga bisa menggunakan strategi lain seperti kooperatif dan strategi modifikasi tingkah laku. Selanjutnya menentukan metode mengajar. Nah, metode mengajar harus dipilih agar anak belajar dengan melakukan praktek rangsangan yang diperoleh melalui motorik cepat di pusat berpikir dan tidak mudah dilupakan. Nah, alat dan media yang digunakan dalam pembelajaran anak tunagrahita sendiri harus memperhatikan beberapa kriteria. Di antaranya anak memiliki tanggapan tentang apa yang dipelajarinya, kemudian tidak mudah rusak, kemudian tidak berbahaya, tidak abstrak, dapat digunakan anak dan mudah diperoleh. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi belajar. Nah, evaluasi belajar bagi anak tunagrahita harus dilakukan setelah mempelajari salah satu bagian kecil dalam materi pembelajarannya. Setelah itu baru kita pindah ke materi berikutnya. Nah, pertanyaan ke-6, bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Cara saya membantu teman yang tunadaksa di kampus atau jika terdapat anak yang mengalami tunadaksa di kampus, maka saya akan melakukan yang pertama, memberikan semangat dan motivasi agar teman tersebut tidak putus asa atas kekurangan yang dimilikinya. Selanjutnya saya juga akan membantunya saat kesulitan beraktivitas, misalnya saat menaiki tangga atau saat berjalan. Mungkin saya akan menawarkan bantuan juga, senantiasa menawarkan bantuan kepada anak yang mengalami tunadaksa apabila butuh bantuan. Kemudian saya juga akan mendahulukan teman yang tunadaksa saat sedang beraktivitas atau berjalan, misal saat antri atau lain sebagainya. Lalu saya juga akan berbicara sopan terhadap teman tersebut tanpa menyinggung perasaannya, karena anak yang mengalami disabilitas mungkin akan tersinggung jika kita menyinggungnya dengan kasar. Maka dari itu kita harus tetap sopan dan membuat perasaan teman tersebut tidak tersinggung dan tidak sakit hati. Pertanyaan ke-7, jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Anak tunalaras sebetulnya sudah sangat banyak diklasifikasikan, namun di sini saya akan mengambil menurut Telford dan Sauray. Nah, klasifikasi yang dikemukakan oleh Telford dan Sauray, anak tunalaras dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuk perilakunya, yaitu yang pertama anak yang mengalami kecemasan, yang kedua anak yang menutupi diri dari realitas, dan yang ketiga anak yang mengalami permusuhan. Nah, untuk anak yang mengalami kecemasan sendiri dikelompokkan lagi berdasarkan berat ringannya menjadi 3 kelompok, yaitu kecemasan kronis, yang mana gejalanya mudah marah, merasa takut yang tidak jelas, kemudian gangguan tidur dan selera makan, sering menangis tanpa sebab, dan merasa lesu serta tidak bergairah. Untuk anak yang memiliki rasa takut kronis, selanjutnya anak tersebut nih gejalanya punya perasaan takut yang irasional atau yang tidak diketahui penyebabnya. Misalnya anak tersebut fobia sekolah dan fobia kematian. Kemudian yang selanjutnya obsesi dan kompulsi yang sering stereotip dan tidak dapat dikontrol. Nah, kompulsi sendiri merupakan pengulangan perilaku atas desakan yang timbul dari berbagai cara. Sementara obsesi merupakan suatu keasikan dalam pemikiran atau ingatan terhadap suatu objek yang sama. Nah, kedua hal tersebut merupakan gejala meningkatnya kecemasan yang bersifat sementara, misalnya perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Pertanyaan ke-8, jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Yang pertama, membuat seluruh akses masuk dan keluar kampus terkoneksi dengan baik dan tersedia pedestrian yang dilengkapi dengan guiding block dengan bantuan arah. Kemudian menyediakan rambu penyeberangan bersuara sebagai pengaman penyeberangan pada akses keluar masuk kampus menuju jalan raya. Yang ketiga, kampus menyediakan transportasi khusus sebaiknya untuk memudahkan pergerakan menuju tempat perkuliahan, karena hal itu akan sangat memudahkan anak yang mengalami disabilitas untuk menuju kampus. Lalu untuk menghubungkan
bangunan-bangunan kelas satu dengan yang lain, saya akan membuat lorong dan koridor yang lebar yang memiliki pegangan di tembok agar anak-anak dapat mandiri berambulasi. Kemudian, saya akan menyediakan rem atau tangga landai di sekitar area-area kampus seperti area gedung belajar, perpustakaan, masjid, dan berbagai area-area yang sekiranya tidak bisa dilalui oleh penderita disabilitas tersebut. Kemudian, menyediakan kamar mandi atau toilet yang aksesibel bagi pengguna kursi roda. Lalu saya akan membuat lantai bangunan baik di dalam dan di luar gedung sebaiknya dibuat dari bahan-bahan yang tidak licin. Kemudian menyediakan alat bantu belajar yang memadai sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Lalu menyediakan macam-macam ruangan khusus seperti poliklinik atau UKS. Kemudian menyediakan ruang-ruang untuk latihan seperti bina gerak, ruang untuk bina bicara, ruang untuk bina diri, serta lapangan bermain. Lalu saya juga akan membuat seluruh gedung dan ruang kelas aksesibel untuk anak berkebutuhan khusus seperti terdapat pegangan setiap jalan gedung menuju kelas, kemudian meja kursi kelasnya itu disesuaikan dengan ABK dan kamar mandi sebisa mungkin mudah diakses dari kelas, jaraknya tidak jauh dari kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.